Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan serta kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat hadir kembali di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami hendak memulai ibadah pemuda kami pada hari ini, kiranya Engkau senantiasa membimbing menyertai ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, fokuskanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hanya kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Yang terkasih, marilah kita bersama menaikkan doa syukur kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menikmati setiap hari dengan tubuh yang sehat dan kuat, setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami berdoa kepada seluruh remaja pemuda dimanapun berada, terkhusus kepada kami remaja pemuda jemaat GKI Ampa. Biarlah kami selalu dipersatukan dalam kasih penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab bagi kita pada hari ini yaitu berasal dari Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33, dengan perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Saya ajak kita semua membaca dan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelum itu, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hadapan kami ini terbentang akan kebenaran firman-Mu. Ya, mohon Engkau boleh mengurapi kami agar kami boleh memahami segenap firman-Mu ini dengan baik. Bantulah kami Tuhan agar memahami hal tersebut. Dan juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini agar hamba-Mu boleh mengatakan dan juga menyampaikan firman-Mu ini bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersatu dalam doa dan bersyukur. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai dengan 33
dengan perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita. Kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara Tuhan, suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Dengarlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki ketakutan. Baik takut dengan binatang misalnya, takut terhadap buah-buahan tertentu, takut dengan situasi gelap, takut dengan gagal, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Tetapi tidak semua rasa takut itu salah. Ada pula ketakutan yang benar yang harus dipertahankan. Seperti contohnya, takut jika melakukan sesuatu hal yang katakanlah takut jika berbohong, takut melakukan kesalahan. Dan firman kita pada hari ini berbicara tentang ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Kira-kira Dan firman kita pada hari ini berbicara tentang ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Kira-kira ketakutan apa yang sedang ditakuti oleh bangsa Israel? Ya, dalam ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dikatakan kepada kita semua bahwa bangsa Israel ini merasa takut ketika mendengar suara di tengah-tengah gelap gulita. Dan sementara gunung itu menyala sebagai tanda sebuah kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Di tengah-tengah nyala api yang begitu besar. Ya, ketakutan bangsa Israel sangatlah mendasar. Karena mana ada seorang manusia yang dapat bertahan hidup di tengah-tengah kobaran api yang begitu besar dan dapat saja menghanguskan mereka kapan saja. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-27 mereka meminta Musa, di mana kita tahu Musa sebagai fasilitator antara bangsa Israel dan juga dengan Allah.
dan mendengar perkataan dan permintaan bangsa Israel kepada Musa, Tuhan memandang baik hal itu. Karena mereka takut kepada Allah dan berpegang pada segala perintah Tuhan. Sehingga hal tersebut, ketakutan bangsa Israel ini membawa bangsa Israel ini kepada janji Allah. Dan janji Allah yaitu keadaan yang baik bagi mereka. Tidak hanya bagi mereka rupanya, tetapi juga kepada anak-anak mereka. Saudara-saudaraku, janji Allah kepada bangsa Israel kala itu tidak hanya terjadi sebatas itu saja. Tidak hanya terjadi sampai di situ saja. Tetapi janji Allah kepada mereka, baik kepada mereka dan juga kepada anak-anak mereka, kepada seluruh keturunan mereka, itu tidak hanya terjadi di situ saja, tetapi terus menerus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan ingin kita memiliki hati yang selalu takut kepadanya. Takut melihat kemuliaan dan juga kebesarannya. Sama halnya seperti bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini takut dengan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Membawa mereka kepada janji Allah berupa keselamatan yang kekal. Dan disitulah kita melihat bagaimana kekuasaan atau otoritas Allah yang bekerja dan menyertai kehidupan segenap umatnya. Dengan hati yang selalu takut, kita ini tidak mudah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga mereka melakukan firman Allah dengan rasa taat. Yang kedua, Tuhan ingin kita setia dalam setiap perkara. Mungkin kita yang boleh bersama-sama pada hari ini, pada saat ini, menghadapi berbagai perkara-perkara di dalam kehidupan masa muda kita. Perkara putus dengan pacarnya, atau bahkan perkara lain sebagainya. Sama halnya seperti bangsa Israel yang telah mendengar segenap perintah Allah melalui Musa dan menjalani perintah-perintah tersebut dengan taat dan setia. Artinya di setiap berbagai persoalan dan perkara itu, mereka senantiasa taat dan setia dalam menjalankan segenap perintah daripada Allah. Maka kesetiaan dan ketaatan mereka tersebut tidaklah sia-sia, melainkan berbuah manis, yaitu keselamatan yang abadi, berasal dan bersumber dari Allah. Ayatnya yang ke-33. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Di tengah situasi yang terjadi pada saat ini, di tengah pandemi saat ini, kita semua dituntut untuk meniru bangsa Israel, di mana mereka takut dan tunduk pada kebesaran serta kekuasaannya dalam setiap kehidupan mereka. Mereka dengan taat dan setia dalam setiap perkara yang Tuhan hadapkan. Kita boleh takut dengan keadaan situasi saat ini, tetapi jangan sampai ketakutan kita menjadi penghalang bagi kita untuk selalu dekat dan berserah kepada Allah. Memang kita semua tidak dapat bertemu dan berkumpul secara langsung dalam mendengarkan firman Allah. Tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, kita semua masih dapat bersama-sama berkumpul beribadah bersama. Meskipun dari berbagai tempat, maka daripada itu kita semua di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, kita masih dapat bersama-sama berkumpul. Tetapi percayalah, Tuhan akan melihat diri kita dan akan mendapati kita ini tetap setia dalam berbagai keadaan situasi dan menganugerahkan keselamatan yang berasal dari Allah.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada sore hari ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah dari mana-mana tempat. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih Tuhan kami bersyukur atas persekutuan kami pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkati segala tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Mereka boleh dimampukan untuk melaksanakannya dengan baik. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai pelajar yang kini sedang duduk di bangku sekolah. Berkati kami ya Tuhan agar pelajaran yang boleh kami terima boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Pun kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Berkenanlah kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi kami, agar boleh memberikan kemampuan terbaik kami dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami pandemi virus corona di seluruh dunia ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan untuk memberkati para pemimpin bangsa ini, baik dari pusat sampai dengan pemerintah tingkat daerah. Kiranya Tuhan selalu mengiringi mereka, membimbing dan menuntun, agar selalu dapat memimpin bangsa ini secara adil, bijaksana, dan bermartabat. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun tidak mampu kami ucapkan satu persatu. Tuhanlah yang tahu akan segala permohonan kami, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi pada diri kami masing-masing. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kukasihi, telah sampai kita kepada saat untuk mempersembahkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan membaca pengantar persembahan, yaitu dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17, yang berkata demikian: Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan mempersembahkan bagian dari harta kami ini ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan harta yang berlimpah kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mempersembahkannya. Berkatilah ini supaya dapat berkenan di hati-Mu dan dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih telah memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat, menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Tuhan yang berkuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu yang membantu menyukseskan kegiatan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.